Baik, puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan buat semua jemaat Tuhan yang berada di rumah dan di mana saja saudara berada malam ini. Kembali GPD Agape Tiga Raksa akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada Selasa malam ini. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu setelah sepanjang hari ini Tuhan menolong, menyertai dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan umat-Mu Tuhan. Dan kembali malam ini kami akan sehidangan dalam renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi jemaat-Mu yang berada di rumah, dan berfirmanlah kepada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali membuka Alkitab kita dari Roma pada pasal yang ke-6. Kita akan membahas malam ini ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dalam ayat firman Tuhan ini berkata, sebab itu janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Sebagai jemaat Tuhan yang telah percaya kepada Yesus dan hidup dalam iman kepada Yesus, sebagai orang yang telah mengambil persamaan dalam kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu menguburkan semua hidup yang lama di dalam baptisan air dan keluar sebagai ciptaan yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun dalam tubuh ini untuk dikuasai oleh dosa. Tetapi justru kita, saudaraku, memberi ruang sepenuhnya kepada Tuhan untuk dikuasai oleh Tuhan, oleh firman-Nya, bahkan oleh Roh-Nya yang kudus di dalam hidup kita, sehingga kita ini selalu akan mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita. Dalam ayat ini pada kalimat yang kedua berkata, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Supaya kita jangan lagi menuruti keinginan daripada dosa itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak lagi mengikuti keinginan dosa? Yaitu dengan cara, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak memberi tempat, tidak memberi ruang pada pikiran kita, pada hati kita, pada segenap hidup kita ini bagi dosa. Tetapi sama sekali kita menolaknya. Kenapa? Karena kita ini sudah menjadi milik Tuhan, milik Kristus, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, yang sudah diampuni oleh Yesus, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah didamaikan dengan Allah. Kita bukan lagi seteru Allah, kita bukan lagi musuh Allah, tapi adalah sahabat Tuhan, adalah milik Yesus. Amin.
Haleluya. Baik, puji Tuhan, kita masuk pada ayatnya yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ayat yang ke-13 pada kalimat yang pertama ini, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuh ini kepada dosa untuk dipakai oleh dosa sebagai senjata kelaliman dosa. Saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita anggota tubuh, panca indera. Kita mempunyai mata, kita mempunyai, saudara yang kasih dalam Tuhan, mulut, telinga, tangan, kaki. Begitu sempurnanya, begitu utuhnya Tuhan, saudaraku, memberikan kepada kita panca indera atau anggota tubuh ini. Maka semua bagian tubuh kita ini, mulai saudaraku dari kepala kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, tubuh ini sampai kepada kaki, segenap tubuh ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak boleh lagi diserahkan kepada dosa untuk dipakai oleh dosa, saudaraku, untuk melakukan dosa, melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran terhadap firman Allah, terhadap perintah Tuhan. Jangan lagi, tidak boleh lagi, saudara, kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada dosa untuk melakukan keinginan dosa, kehendak daripada si iblis itu. Tetapi apakah yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Tentang seluruh keberadaan tubuh kita, panca indera kita ini, firman Allah dalam ayat ini pada kalimat yang kedua berkata, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Solusinya, jalannya, saudaraku, keluar dari semuanya itu adalah kita menyerahkan segenap tubuh kita ini, bahkan segenap jiwa dan roh kita, seluruh keberadaan hidup kita ini secara totalitas, yaitu apa? Kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk apa? Untuk menjadi alat-alatnya Tuhan. Sebagai alat kebenaran, sebagai alat, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam hidup ini. Iya, mari saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, malam ini, kita semuanya sebagai umat Tuhan, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sebagai anggota jemaat GPDI Agape Tiregaraksa, saudara, mari kita serahkan totalitas seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Kenapa? Karena kita ini adalah milik Kristus. Kristus Yesus Tuhan yang telah menciptakan kita semuanya. Yesus Kristus Tuhan yang bahkan telah mati bagi kita semuanya. Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara. Maka Dia mau supaya apa? Tubuh kita ini, panca indera kita ini, saudara, semua bagian dalam hidup ini, saudara, diserahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Dipakai oleh Tuhan
untuk diberkati oleh Tuhan, untuk dijadikan oleh Tuhan alat-alatnya, saudara. Iya. Di dalam ayat ini pada kalimat berikutnya, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sekarang hidup kita di dalam Tuhan, yang masih hidup di dunia ini, maka Tuhan mau memakai kita semuanya. Tuhan mau menjadikan kita ini justru sebagai senjata kebenaran Allah. Tuhan mau memakai setiap hidup kita sebagai alatnya Tuhan, sebagai senjata Tuhan, sebagai alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Inilah sesungguhnya saudara dan saya menjadi apa? Menjadi senjata kebenaran Tuhan di dunia ini. Amin. Haleluya. Iya, kita masuk pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-14 pada perenungan malam ini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kamu tidak akan dikuasai lagi katanya oleh dosa. Itu kalau apa? Kalau kita betul-betul menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan, untuk dikuasai, untuk dipimpin. Biarkanlah Kristus Yesus Tuhan itu yang berdaulat, berotoritas, berlembaga, saudaraku, ya, di dalam segenap hidup kita ini. Sehingga tidak ada lagi ruang bagian, saudaraku, bahkan celah, saudara yang kasih, sedikit pun sebagai tempat kesempatan untuk iblis atau dosa masuk, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah berkata bahwa kita ini tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena kita sekarang ini berada di bawah kasih karunia. Kasih karunia itu dikaruniakan, diberikan oleh siapa? Dikaruniakan, dianugerahkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dia yang ada di sorga telah turun ke dalam dunia ini dalam rupa manusia. Saudaraku, dia mati terhadap kita bagi dosa-dosa kita. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke sorga. Dan dia kemudian memberikan kasih karunia. Kasih karunia artinya kita ini yang tidak pantas, tidak layak, tidak mungkin. Karena apa? Karena semua pelanggaran dosa, baik itu dosa keturunan maupun dosa perbuatan yang kita sendiri telah lakukan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara yang tidak layak, yang tidak pantas, oleh kasih karunia Tuhan itu, saudara, saya dan saudara dijadikan layak, saudaraku, pantas, saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima kasih karunia itu, menerima anugerah, menerima
keselamatan, menerima pengampunan, menerima penebusan, bahkan kita telah didamaikan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan oleh darahnya, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah pada ayat yang terakhir malam ini berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Jangan lagi, saudaraku, beri ruang tempat bagi dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat sekarang ini. Tetapi sekarang ini justru saudara dan saya berada di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk bersama-sama di dalam doa. Bapa di sorga, malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami, supaya jangan lagi dosa berkuasa di dalam tubuh kami. Jangan lagi kami menyerahkan anggota-anggota tubuh kami ini menjadi senjata dosa atau iblis. Tetapi biarlah tubuh kami semua ini kami serahkan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang telah menciptakan kami, menjadikan kami. Bahkan Tuhan Yesus yang telah rela mati bagi kami semua untuk memberi pengampunan, untuk menebus kami, untuk melepaskan, membebaskan kami dari dosa, dari iblis, dari semua apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, dan malam ini hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang mengikuti renungan malam ini. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang belum terlepas dari dosa, yang masih dikuasai oleh dosa, yang masih diperbudak oleh dosa, maka hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lepaskan mereka. Tuhan patahkan segala kekuatan dosa, kekuatan iblis yang menguasai baik pikiran mereka, mata, mulut, hati, telinga, tangan dan kaki mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan dalam nama Yesus, dan biarlah Tuhan yang memberi kekuatan untuk hidup Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi justru supaya tubuh kami ini kami serahkan kepada Tuhan. Bukan saja tubuh, tapi jiwa dan roh kami kepadamu Tuhan. Menjadi alat-alatnya Tuhan. Menjadi senjata-senjata kebenaran Tuhan. Menjadi hidup yang melakukan perintah-Mu. Menjadi hidup yang melakukan firman Allah, menjadi hidup yang dijadikan oleh Tuhan senjata Allah, media Allah Tuhan, untuk menyatakan haleluya kebenaran, menyatakan kerajaan Allah, menyatakan keberadaan Tuhan, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhanlah yang menguasai kami semuanya, yang berotoritas dan berdaulat penuh atas segenap hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, penghormatan dan pengagungan. Mari Bapa yang menghidupkan firman-Mu ini di dalam setiap hati jemaat-Mu, dalam setiap hidup umat-Mu Tuhan.
Tuhan, terima kasih segala beban persoalan mereka dalam pekerjaan, dalam karir, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam hal apapun. Mari Tuhan lawat dan tolong malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur dan mengakhiri renungan malam ini di atas segala nama yang heran, nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita semuanya mengarahkan segenap hidup kita, hati kita kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta kekuatan baru, penghiburan, dan damai sejahtera sukacita daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia Tuhan kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus bagimu. Mulai malam ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari sorga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati dan selamat istirahat sepanjang malam ini. Doa gembala, Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Amin.